Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da wa qala Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak semuanya, sehat semua? Alhamdulillah, sahabat. Alhamdulillah. Sampai kesempatan kali ini Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu apa? Tholabul ilmi, menuntut ilmu. Dan insya Allah dengan menuntut ilmu Allah akan mempermudah jalan kita menuju ke surga. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita tadarus dahulu. Anak-anak semuanya silakan dibuka Al-Qur'annya yang ada di HP kalian ya. Jadi gadget yang kalian punya itu tidak hanya untuk main game kan. Besok ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, salah satu cara kita untuk menggunakannya adalah untuk tadarus ya. Jadi harus sebagai orang Islam itu harus ada aplikasi Al-Qur'annya. Mari teman-teman kita melakukan pembiasaan, yaitu bertadarus Al-Quran. Diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat Ad-Duha bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca menjadikan kita lebih bersih hatinya. Amin ya robbal alamin. Amin. Absen dulu. Yang ada silahkan bilang hadir. Nur Elang Faikah. Pak. Nah, Neno Hayanto. Hadir, Pak. Naili Syafa'ah. Hadir, Pak. Neneng. Ya, alhamdulillah hadir Pak. semua ya. Dari 36 siswa alhamdulillah tidak ada yang sakit, semuanya hadir alhamdulillah bil alamin. Baik anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu tema, satu bab yang cukup menarik yaitu perawatan jenazah. Di sini ada yang pernah ikut sholat jenazah? Ada yang pernah? Pak. Pernah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang belum pernah ikut sholat jenazah jangan salahkan kalau besok tidak ada yang menyolatkan. Jadi salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah terhadap saudara kita yang meninggal adalah salah satunya adalah menyolatkan jenazah, mengurus jenazah ya kan, yang akan kita pelajari. Dan ini adalah kompetensi dasarnya anak-anakku semuanya ya. Nanti ini ada di LKPD, kompetensi dasarnya. Terus ini tujuan pembelajarannya. Untuk yang pertama silahkan kalian membuat kelompok ya kan. Satu kelas ini dari 36 siswa ini dibagi menjadi 4 kelompok ya kan. Kelompok 1 ketuanya Mas Nino, kelompok 2 Mbak Nur Elok, kelompok 3 ketuanya Mbak Nelly, dan kelompok 4 ketuanya Mbak Neneng. Ya, ini adalah LKPD. Kelihatan anak-anakku semua ya.
Ini LKPD-nya, silakan nanti secara berkelompok. Ini ada beberapa pertanyaan, ada video yang harus dikomentari juga. Silakan nanti secara berkelompok dikerjakan ya kan. Jadi ada video, tayangan video. Nanti kamu diberikan beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab. Setelah dunia itu ada alam apa? Sebelum pindah ke akhirat, sudah selesai di alam ini. Maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia boleh mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat 11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatku, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayyitun, CM, calon meninggal. Baik, anak semuanya, tadi kalian kita ya kan sudah menyaksikan video renungan tadi ya kan. Kira-kira dari kelompok siapa yang ingin memberikan pendapatnya dari video tadi? Silakan. Saya Pak. Ya, Mas Neno silakan. Ya, tadi yang saya tangkap itu bahwa setiap yang hidup itu akan mati ketika nafasnya dicabut oleh malaikat maut, seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Terus ada lagi Mas Neno? Semua yang ditinggalkan di dunia maka disebut dengan meninggal dunia Pak. Seperti itu Pak. Disebut dengan meninggal dunia. Masya Allah, bagus sekali ya Mas Neno ya. Berarti Mas Neno ini sangat memperhatikan pelajaran ya kan, ya, apa yang Bapak sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Neno ya. Ya, alhamdulillah. Jadi anakku semuanya, kita semua ini pasti akan mengalami sebuah fase ya kan, dimana ruh akan berpisah dengan jasad, ya disebut dengan al-maut atau kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan namanya kematian ini tidak mengenal usia. Apatah mengibaratkan kematian itu layaknya sebuah baju ya kan, yang all size, cocok dipakai untuk setiap umur. Kalau Mbak Nelly Safaah memakai baju anak TK, kira-kira cocok apa tidak? Tidak. Tidak. Ya. Baliknya, kalau ada anak TK diberikan pakaian, suruh memakai bajunya Mbak Nelly juga tidak akan cocok. Tetapi yang namanya kematian itu cocok sekalusia. Anak kecil masih bayi cocok, ya kan, pemuda cocok, anak SMA cocok, orang tua cocok, semuanya cocok. Itulah yang namanya dengan kematian. Dan kematian itu datanya bisa kapan saja, maka kita harus selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan saat ajal menjemput kita semuanya berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin ya. Silakan diperhatikan adalah tata cara memandikan jenazah laki-laki ya. Dan kita harus bisa semuanya atau semuanya untuk memandikan jenazah. Karena mohon maaf yang orang tuanya masih ada, kalau orang tua kita mendahului kita, maka kewajiban kita adalah memandikan mereka. Kita diperhatikan. Satu, memandikan. Dua, menghafali. Tiga, menyalati. Dan empat, keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Dua, laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman dan sepupu laki-laki. Tiga, laki-laki lain. Empat, perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Baik, untuk masing-masing kelompok tadi sudah mencatat ya hasil diskusinya ya. Iya Pak. Nah,
sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan untuk setiap kelompok ya. Tadi di sini tata cara memandikan jenazah ini ada beberapa banyak poin yang bisa kita ambil ya kan. Dan ini adalah sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Silakan nanti dijawab. Untuk kelompok yang pertama dari kelompoknya Mbak Nur Elok ya. Mbak Nur Elok. Ya. Pertanyaan saya adalah apa saja kewajiban kita terhadap saudara kita seiman yang meninggal dunia? Kewajiban kita terhadap saudara kita yang meninggal dunia itu memandikan jenazah, mengkafani, menyolati dan memandikan, mengkafani, menyolati dan terakhir menguburkan jenazah. Itulah 4 kewajiban kita. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nur Elok ya. Selanjutnya untuk kelompoknya Mbak Nelly. Hukum mengurus jenazah apa Mbak Nelly? fardu kifayah, Pak. Nah, yang terus yang dimaksud dengan fardu kifayah apa coba? Kewajiban bagi seorang muslim apabila ada muslim lain yang meninggal dunia, maka kita wajib untuk memandikan jenazah. Ya, wajib memandikan jenazah. Terus bedanya antara fardu ain dan fardu kifayah apa Mbak Nelly? Kelompoknya Mbak Nelly? Fardu kifayah itu kalau misalkan belum ada seorang yang memandikan, maka nanti semua orang yang di situ bisa terkena dosa, Pak. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Nelly ya. Baik, alhamdulillah untuk semua kelompok sudah mendapat 1 pertanyaan ya untuk masing-masing kelompok. Itulah cara memandikan jenazah laki-lakinya ya. Jadi tadi syarat jenazah dimandikan itu didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Jadi apa yang kita pelajari di sini adalah kondisi jenazah normal ya. Pertama normal jenazahnya, kedua normal situasinya. Maksudnya bagaimana? Jenazahnya itu ada anggota tubuhnya baru sedikit. Seumpama mohon maaf ya kan, ada jenazah korban mutilasi dan tidak mungkin untuk dimandikan, ya tidak dimandikan. Jadi yang kita pelajari adalah kondisi jenazah dalam keadaan normal. Kedua, normal situasinya. Mungkin anakku semuanya tahun 2006 belum lahir ya kan. 2004 belum lahir ya kan. Saat terjadi tsunami Aceh kan. Itu kan banyak orang yang meninggal ya kan. Bahkan sampai ratusan ribu. Sedangkan orang yang masih hidup, mereka juga butuh menyelamatkan diri. Makanya ketika itu jenazahnya itu tidak dimandikan, tidak dikafani, cukup disolatkan dan dikuburkan. Itu namanya apa? Kondisi darurat yang tidak memungkinkan jenazah untuk dimandikan satu persatu. Makanya ada 100 mayat korban bencana kan, 100.000 mayat korban bencana kan tidak mungkin dimandikan satu persatu. Anak sebenarnya saya kira cukup sampai di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan atau belum anak semuanya? Ada pertanyaan? Sudah cukup paham, Pak. Sudah cukup ya. Nah, ya, baik, kalau sudah cukup, kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk selalu belajar ya kan. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan kerja secara kelompok membuat proyek mengurusan jenazah. Baik, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.